Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 6 Januari 2026 yang saya dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-1, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Selasa tanggal 6 Januari 2026, ya, di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kami kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Ya, jadi di dunia ini kita hidup sementara. Ya, kemah-kemah kita di dunia ini. Ya, Bapak Saudara. Jadi kalau kemah di dunia ini hancur dibongkar, tentu Tuhan menyediakan tempat kita di surga. Dia kekal dan tidak dibuat oleh tangan manusia, dibuat oleh tangan Tuhan. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, kita hanya bersifat sementara. Hidup kita kekal itu di surga. Ya, Bapak Saudara, kalau kita hayati firman Tuhan, ya, 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi tentu kalau kita masih hidup di dunia ini, kita pasti mengeluh. Mengeluhnya banyak sekali. Ya. Kenapa kita mengeluh? Karena kita masih hidup di kemah dunia ini. Ya. Setelah itu kita meninggal di dalam Tuhan, baru kita hidup kekal di surga sana. Ya. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan dulu. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita percaya dulu, bukan dia dulu percaya. Itu bukan iman. Ya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Jadi percaya dengan iman kita bahwa Tuhan itu ada. Tuhan Yesus selalu ada. Kita percaya. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita baca firman Tuhan, iman kita timbul. Gampang Injil orang. Rasul Paulus melatih dirinya. Pada waktu ia mengaji, ia tidak ditolak. Karena dia sudah melatih imannya, melatih dirinya. Itu. Jadi kita harus banyak belajar di situ. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, jadi kita harus menetap kepada Tuhan. Cari Tuhan, makanya Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita cari Tuhan dulu. Semua beres, mau jodoh, itu gampang aja itu. Kalau Tuhan sudah kasih jodoh kita kepada pasangan kita, tidak ada yang memisahkan jodoh itu. Coba kalau kita baca di Markus 10 ayat 9. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicarikan oleh manusia. Itu firman Bapak Saudara. Bukan bahasa manusia, itu bahasa Tuhan. Jadi intinya kita cari Tuhan dulu, senangkan hati Tuhan dulu. Saya bikin konten ini, ya, bukan cari uang, bukan. Jadi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan cari duit melalui konten, bukan. Saya bisa bekerja, ya, bisa tukang garden kebun, bisa tarik hanya bisa sapu. Ya, kalau saya bisa, saya lakukan. Ya, Bapak Saudara. Ya, intinya saya baca Alkitab dan saya kewahai dulu. Ya, itu yang saya kejar sampai sekarang. Tuhan menyuruh,
lakukan itu, menyenangkan hati Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama itu, tahun yang lama itu 2025 udah lewat. Sekarang tahun yang baru. Kita sudah ada di tahun 2006. Ya. Masih tahun baru kita. Ya. Ini masih hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026. Ya, hati kita ya, harus semangat lebih baru lagi. Ya. Kalau kita mau diberkati itu, datanglah kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, cari kebenaran firman Tuhan. Kalau mau selamat, siapakah yang mengganggu gugat kita? Kalau Allah di pihak kita. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihakmu, siapakah yang melawan kita? Tidak ada itu. Ya. Dilenyapkan duluan itu. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan itu suci, tapi disalahkan hanya untuk menebus dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh kasih Allah. Kita berhubungan dengan Allah pelantarannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memakai tempat ini sebenarnya adalah sebagai mimbar untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun saya berada, tidak ada ruang dan waktu. Disampaikan, contohnya Tuhan Yesus tidak di Perlo Petrus, di pinggir pantai dia berkhotbah di sana. Jadi Tuhan pakai siapa aja, pakai apa aja bisa, pakai perahu. Ya, contohnya Tuhan pakai rumah ini, saya duduk di depan Bapak Ibu Saudara untuk berkhotbah, menjalankan misi Tuhan, firman Tuhan. Ya, bukan cuma di gereja saja. Memang gereja Tuhan pakai juga supaya jemaat datang memuji dan membesarkan Tuhan. Tapi firman Tuhan bukan cukup di sana. Di luar sana banyak orang belum mengenal kasih Tuhan. Ya, kasih tahu mereka supaya mereka tidak bimbang dan tidak ragu atas kebenaran firman Tuhan hari lepas hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjumpai kita apabila kita tidak menyangkal iman kita kepada Sang Kristus Yesus itu. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini. Ya. Selasa tanggal 6 Januari 2026 di 2 Korintus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang 21. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.